Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal belum tentu disayang. Tapi perkenalkan, nama saya Sirilus Rudisoru. Saya biasa dipanggil Rudi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Robotika. Saat ini saya sedang berada di semester 6 dan NIM saya adalah 42217010007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dari robot manipulator atau bisa juga disebut dengan persamaan dinamika dari robot manipulator. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih robot manipulator tersebut. Di sini, saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai robot manipulator. Jadi, robot manipulator tersebut adalah robot yang berbentuk seperti lengan tangan manusia. Nah, robot-robot ini memiliki sendi-sendi. Sendi-sendi inilah yang diberikan motor penggerak berupa servo. Nah, servo ini yang akan dikendalikan. Tujuan dari robot ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dan biasanya digunakan di bidang industri. Robot ini juga memiliki beberapa part yang dikontrol dengan sistem kontrol otomatis. Lalu, apa saja sih bagian-bagian dari robot manipulator? Secara umum, robot manipulator itu memiliki 4 bagian utama. Bagian yang pertama itu disebut dengan base, yang kedua disebut dengan join, yang ketiga disebut dengan link, dan yang terakhir yang dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan, yaitu end effector. Nah, bagian yang pertama yaitu base itu terletak di bawah dari robot manipulator. Bagian ini berfungsi untuk menopang robot tersebut. Bagian ini harus lebih kuat daripada bagian-bagian yang lain agar robot tidak goyang. Nah, yang kedua adalah join. Join ini fungsinya sama seperti sendi dan bagian inilah yang akan diberikan motor servo yang akan dikontrol kemudian. Yang ketiga adalah bagian link. Nah, bagian link ini seperti lengan dan bagian link ini berfungsi untuk menghubungkan dua join. Dan yang terakhir itu adalah bagian yang disebut dengan end effector. Dan end effector ini dapat di-custom atau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bagian end effectornya berfungsi sebagai penjepit, ada yang untuk mengelas, ada yang untuk memutar baut, dan masih banyak macamnya. Ada yang digunakan untuk mengecat. Tadi kita sudah membahas secara singkat mengenai robot manipulator. Berikutnya, kita akan masuk ke penjelasan mengenai apa sih dinamika dari robot manipulator tersebut. Di sini saya banyak mengambil sumber dari tulisan seorang dosen Politeknik Negeri Batam yaitu Bapak Ahmad Riyad Firdaus tentang pemodelan robot manipulator. Dalam tulisan beliau disebutkan bahwa ada 2 tahapan dalam memodelkan sebuah robot manipulator, yaitu yang pertama model kinematika dan yang kedua adalah model dinamika. Tapi di sini kita akan menjelaskan dan membahas tentang model dinamika. Nah, dinamika robot itu adalah formulasi matematis yang menggambarkan tingkah laku dinamis dari manipulator dengan memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Jadi, jika kita ibaratkan robot manipulator adalah sebuah objek yang bergerak, kita mencoba untuk mendeskripsikan tingkah laku dinamisnya dengan bahasa matematika.
dan kita dengan memperhatikan gaya apa saja sih yang menyebabkan pergerakan dari objek yang bergerak tersebut. Kemudian, secara umum, persamaan dinamika itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan persamaan dinamika maju, dan yang kedua adalah persamaan dinamika mundur, atau biasa juga disebut dengan persamaan dinamika balik. Persamaan dinamika maju digunakan untuk menghitung nilai posisi, kecepatan, dan percepatan dari setiap sendi apabila diberikan gaya atau torsi pada setiap sendi. Sedangkan persamaan dinamika mundur digunakan untuk menghitung nilai gaya atau torsi setiap sendi apabila diberikan posisi, kecepatan, dan percepatan dari setiap sendi. Nah, diagram berikut adalah hubungan antara dinamika balik dengan dinamika maju. Nilai Q itu adalah nilai untuk posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, jadi apabila kita ingin menghitung nilai torsi, kita dapat menggunakan dinamika balik dengan input berupa nilai dari kecepatan, percepatan, atau posisi. Sebaliknya, apabila kita ingin menghitung nilai posisi, kecepatan, dan percepatan, kita bisa menggunakan persamaan dinamika maju dengan input berupa nilai dari torsi pada setiap sendi. Lalu, apa saja sih kegunaan dari dinamika robot ini? Nah, yang pertama, dinamika robot ini berguna untuk atau sebagai simulasi, yaitu simulasi pergerakan lengan robot. Nah, yang kedua itu untuk perancangan strategi dan algoritma, sehingga lengan robot memenuhi tanggapan serta kinerja yang kita inginkan. Dan yang terakhir, dinamika ini berfungsi untuk mengevaluasi perencanaan dari kinematika dan struktur dari lengan robot itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat PDF yang saya letakkan di link deskripsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.